Hari ini kita akan instalasi dan review Linux Mint Debian Edition 6. Kode name-nya adalah Faye. Ini adalah distro serbaguna dan ringan. Linux Mint ini adalah salah satu yang sangat populer di kalangan Linux, di samping Debian dan Ubuntu. Seperti biasa, kita masuk ke website resminya dan kemudian kita download ISO-nya. Linux Mint Debian Edition ini adalah salah satu Linux mainstream yang masih mendukung 32 bits. Jadi ini sangat exciting ya, saya mau mencoba. Kita masuk yang 32 bits, kita download torrentnya. Mengapa kita download pakai torrent? Karena kalau torrent itu di download, nanti kalau putus kita nggak perlu patah hati karena bisa sambung lagi. ISO tersebut kita burn dengan program Rufus ke sebuah flash disk. Flash disk itu akan kita colokkan ke USB dan bisa berubah menjadi sebuah media booting. Kita booting dengan flash disk tersebut dan sudah ada installer Linux Mint Debian Edition ini. Kita singkat dengan LMDE. Ini adalah laptop yang akan kita install. Ini hanya 32 bit, 2 GB RAM. Kita persiapkan partisinya dengan disk management. Kita perlu melakukan step ini karena kita ingin dual boot ya, masih ingin mempertahankan sistem Windows 7-nya di drive C, di drive D. Nah, ini ada beberapa partisi, ada 2 partisi sisa dari instalasi Linux saya yang terakhir, yaitu Bunsen Lab Linux ya. Kita hapus dia punya partisi dan setelah dia berubah warna hitam dia menjadi free space. Nah, nanti akan ada sedikit trik ya, karena ternyata perlu dipersiapkan lebih lanjut lagi. Dia LMDE ini ternyata tidak bisa menerima partisi dalam bentuk free space. Nah, ini adalah menu bootingnya. Kalau kita tadi booting pakai USB, di BIOS kita atur agar bootingnya itu loading dari USB drive. Kita pilih menu yang pertama yaitu Start LMDE. Nah, saya sudah percepat. Di sini tampilan ini adalah live mode dari LMDE ya. Kenapa saya bisa rekaman clean begini? Karena sebelumnya saya sudah install Simple Screen Recorder nih yang ada di Windows kecilnya, saya pertunjukkan. Nah, kemudian kita harus konekkan internet ya supaya installationnya itu online. Nah, ini adalah installernya. Selamat datang di LMDE 6, sudah pakai bahasa Indonesia, tetapi kita pilih bahasa Inggris saja karena ini istilahnya semua dalam bahasa Inggris. Nanti kalau kita campur aduk bahasa Indonesia saya jadi bingung. Maka kita pilih bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sendiri sangat banyak ya. Kita pilih yang bahasa Inggris dari United States. Seperti yang biasa, Linux ini komunitinya sangat heterogen. Jadi bahasa Inggris saja banyak sekali jenisnya. Kita pilih keyboard. Kemudian kita masukkan username-nya Historica Linux. Kita masukkan nama komputernya. Biasa saya pakai nama distronya yaitu LMDE. Kita pilih password dan kita lanjutkan next. Nah, di sini yang paling penting adalah memilih partisi di mana kita akan meletakkan Linux ya. Di sini pilihan pertama itu adalah automatic installation, dia akan delete semua, berbahaya ya karena kita mau dual boot. Jadi kita pilih yang manual partition. Seperti biasa ya, distro itu macam-macam cara mempresentasikan ini, kita harus membaca dengan baik. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, LMDE ini tidak mau kalau partisinya dalam bentuk free space yang tadi saya cerita itu. Jadi dia harus diformat dulu. Nah, dia tidak mau ya, rasanya tidak mau nih. Saya pernah mengalami kalau installer yang Ubuntu memang biasa begitu. Kalau distro yang lain dia free space malah harus kita siapkan dalam kondisi free space.
Nah, untung di sini dia sudah ada Gpart. Gpart itu adalah disk manajemennya yang ada di Linux. Nah, yang kecil ini adalah yang tadi saya lihat, kita harus memformat free space itu ya. Nah, kita new. Ini cara format di Linux ya. Istilahnya berbeda-beda. Ini tahap yang kalau beginner yang baru pertama kali first time install Linux pasti kebingungan. Oke, sudah ada partisinya dan kita pijat centang ini rupanya. Oke, Anda yakin? Apply. Dan format videonya saya percepat. Dan dia sudah berbentuk dan punya nama, dan di sini kita refresh. Nah, sudah warna biru ya. Baru dia bisa dipilih dan kita kasih assign tanda garis miring tersebut. Itu adalah tanda bahwa kita akan install ke partisi tersebut. Dan di sini grupnya hanya bisa diinstal di hard disk ya, padahal saya ingin install dia di flash disk. Dan ini adalah summary-nya, confirmation, dan kalau oke, kita pilih install. Baiklah, ini tampilan installernya sangat ringkas dan grafiknya sangat baik. Kita tinggal tunggu ya. Jadi videonya akan saya percepat. We speed up the video. Linux Mint ini adalah Linux yang juga ada versi 64 bitnya yang sangat mainstream ya. Dia adalah salah satu pesaing dari Ubuntu. Kalau Ubuntu itu distro yang spesialis untuk komputer mesin yang high end. Tapi di LMDE Linux Mint ini masih mau melayani yang komputer jadul. Nah, ini kita sudah masuk ke grupnya. Tadi installation-nya sudah finish. LMDE, dan ini adalah login menunya. Saya mau lihat pilihan desktop environment-nya, ada di tombol ini rupanya. Hanya ada Cinnamon. Oke ya, tadi kita LMDE 6 ini defaultnya adalah Cinnamon ya. Masukkan password dan langsung welcome to Linux Mint. Ternyata internetnya tidak langsung connect dari installernya, jadi harus kita manual masukin password. Dan seperti biasa kita melakukan apt update. Ini the video speed up ya. Dan saya menginstal simple screen recorder supaya bisa langsung recording clean dari layarnya. Baiklah, ini sudah recording cleannya. Dan seperti biasa kita langsung review LMDE 6 Faye. Dia langsung meminta kita untuk setting up warnanya ya. Ini permak-permak beautifications, customize our desktop. Saya pilih yang dark aja karena ini sudah tua, matanya silau ya. Kita pakai yang warna hijau karena identik dengan LMDE-nya. Dia logonya warna hijau. Jadi ya pakai ini snapshot type, saya tidak tahu apa ya. Nah, ini semua dia akan otomatis aturkan kepada kita setting up awal pada waktu kita baru login. Ini the video speed up. Dan sinaptiknya juga akan langsung mengajak kita untuk updating. Nanti saya update sendiri aja. Itu cukup lama, bisa habis waktu hampir 1 jam kalau update. Seperti biasa, kalau kita mau update manual, apt update juga bisa. Nah, Office-nya sudah ada, semua sudah tersedia. Ini adalah Linux yang betul-betul untuk kita kerja ya. Ini terkesan high class sudah. Ini bukan yang distro yang mungil-mungil, yang kecil-kecil, tapi ini betul-betul yang untuk kerja. Nah, untuk memutar MP3, saya menggunakan program ini ya. Baiklah, lagunya sudah berputar. Kemudian kita ganti backgroundnya, wallpapernya. Ini the image is AI generated ya. One day I will upload it to the website so everyone can use my beautiful wallpaper. Nah, dia juga ada sediakan beberapa wallpaper dari fotografer atau artis lain. Oke, sangat cantik.
Dan seperti biasa, saya heran kenapa di beberapa distro yang high end ini mengatur terminalnya menjadi transparan itu sangat susah. Kita skip aja. Nah, saya ingin install NeoFetch ya. NeoFetch-nya sudah terinstall dan kita langsung jalankan. Nah, ini adalah tampilan NeoFetch-nya ya. Ini adalah aplikasi kecil untuk pamer desktop dan distro kita. Tetapi NeoFetch ini sudah ditinggalkan sama developernya. Just a few days ago we get the news that NeoFetch is no longer developed by the developer. Nah, kita ganti warnanya biar lebih kontras. Kemudian saya install juga Symmetric. Ini aplikasi kecil favorit kita, menampilkan seperti metrik. Ini adalah untuk menguji apt installnya, apakah dia betul-betul kompatibel dengan repository yang datang dari Debian dan segala macam. Kalau lolos Symmetric berarti cukup aman, nggak perlu lagi kita manual. Dan ini adalah program yang kecil lainnya, yaitu SL ya, yang cukup lucu ini. Bisa menampilkan a train across your terminal. Lalu kita install lagi Toilet. Ini bisa menampilkan sebuah tulisan di terminal kita. Kepanjangan. Saya agak lupa bagaimana sintaknya ya. Sepertinya begini. Hyphen W masih kurang panjang, kurang lebar. Oke, baiklah, kita sampai ke review yang lain. Ini adalah menu-menunya. Pre-install applications, pre-install software in LMDE 6. Nah, kita coba browsernya, karena yang paling penting itu adalah browsernya bisa tangguh dan bisa loading semua website terkini. Kita coba baca LMDE 6 Debian Edition Faye. Oke, Google-nya kita change language ke Inggris. Loadingnya cukup lama ya. Ini ada saya cut. Jadi kalau komputer kita jadul tapi loading browsernya lama juga kurang enak. Karena yang dibutuhkan adalah browsernya ya. Jadi Linux Mint ini adalah salah satu yang dikembangkan di luar dari Ubuntu. Bisa dibaca di websitenya. Kita masuk ke YouTube ya. Ini juga sangat penting. Percuma punya laptop tapi tidak bisa nonton YouTube dengan lancar. Nah, ini adalah channel yang sedang dinonton, yaitu Historical Linux. Please subscribe. Kita coba putar ya. The loading takes a couple of seconds. We try to click one of the video. Kita matikan dulu player MP3-nya. Ya, cukup lama untuk loading sebuah movie. Jadi komputernya yang hanya 2 GB RAM ini mungkin terlalu lambat untuk digunakan sehari-hari ya. Walaupun instalasi LMDE-nya cukup smooth. Mari kita lanjutkan ke review yang lain. Kita coba LibreOffice-nya. Ini adalah LibreOffice Calc, semacam Microsoft Excel di Linux. Nah, ini masih menggunakan version 7.4 ya. Barusan hari ini di bulan Mei, LibreOffice itu sudah rilis yang 7.6 gitu. Kita loading sebuah file Excel yang sudah dipersiapkan
Di file ini ada beberapa formula, dan kalau dia tidak ada pesan error berarti compatibility dengan Excel-nya cukup baik. Ya, cukup lancar ya. Kemudian kita akan bermain kita masuk ke Synaptic Package Manager, mencari sebuah aplikasi namanya LibreCAD. Ini adalah untuk membaca file AutoCAD ya. Saya sering menggunakan LibreCAD di beberapa distro lain, tapi kesempurnaan membaca AutoCAD-nya kurang, jadi kita coba di LMDE ini. Dan seperti biasa, kenapa dia tidak ada tombol maximize? User interface-nya kaku. Ini adalah software untuk para pekerja yang sangat membutuhkan flexibility ya, agar cepat kerjanya, cepat menggambar. Harusnya betul-betul dibuat dengan detail. Inilah perbedaan antara software di Linux dan software di Windows. Kalau di Linux itu banyak dibuat sama programmer amatir. Maklum ya, gratis, tidak berbayar. Nah, ini pembacaan CAD-nya cukup sempurna. Tulisannya ada, lalu dimensionnya ada. Yang tidak ada adalah hedge-nya, arsirannya itu hilang. Ini sama seperti di beberapa distro yang lain, tidak ada terbaca arsirannya. Baiklah, kita nah ini adalah deskjet ya, semacam widget. Kalau di desktop environment yang lain itu namanya Chonky ya, di XFCE ya, atau di IceWim, tapi di Cinnamon namanya deskjet. Kita lanjut bermain game. Jadi ini adalah Super Tux Kart, sebuah game yang masih hidup sampai sekarang. Dia bisa online ya, dan kita bisa membuat username, kita bisa ajak teman-teman untuk online. Mari, kalau yang mau lomba racing Tux Kart, ketik di komen. Dan saya sudah ada install beberapa add-ons. Ini adalah add-on, itu adalah karakter maupun track buatan dari pemain custom. Nah, kita satu lap aja, kita coba apakah LMDE 6 Faye ini lancar bermain Super Tux Kart. Oke, start menggunakan up arrow for accelerating and left and right arrow for left and right. Berjalan dengan sedikit lag. Nah, I speak up the movie ya. Kita lihat track yang ini satu putaran saja nih, walaupun di speed up dia masih nge-lag. Oke, dan sudah selesai. Baiklah, inilah installation dan review Linux Mint Debian Edition 6 Faye. Sangat bagus, dan ini adalah distro yang bisa direkomendasi untuk kita pakai untuk pekerjaan yang serius, bukan hanya distro lihat-lihat dan kemudian kita uninstall. Thanks for watching, please subscribe, see you next time.